Ego Rima, Gloria Justisia. Hadirin sekalian, sidang pertama agenda pembacaan gugatan oleh Saudara Wahyu Setionurul sebagai penggugat melawan Ananda Abu Mansur sebagai tergugat akan segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama yaitu pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan bahan senjata untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Selanjutnya, kepada penasihat hukum penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Sebelumnya saya himbau kepada seluruh hadirin dan para pihak yang hadir, silakan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Apakah bisa dimengerti? Baik. Baik, siapa siap? Pak Itra, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Jadi, untuk penggugat tergugat apakah sudah siap? Sudah. Oke. Baik. Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2024, sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa perdata khusus pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 63/PDTSUS strip HQ /Maret/2024/PN Niaga JKT PST antara Wahyu Setionurul sebagai penggugat melawan Ananda Abu Mansur dan Ceki, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Ceki Direktoral Merek dan Indikasi Geografis, Ceki Direktur Merek yang diwakili oleh
Safrina Rahmawati sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan surat penetapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dilaksanakan oleh majelis hakim yang terdiri atas Aldira Nugraha SHMH sebagai hakim ketua, serta Zahra Noah Zubi SHMH dan Ahmad Nurha SHMH yang masing-masing sebagai hakim anggota. Lalu pada persidangan hari ini adalah beragendakan persidangan, yaitu pemeriksaan identitas serta pembacaan gugatan oleh penggugat, yang mana ini akan saya mulai terlebih dahulu untuk memeriksa identitas saudara penggugat. Apakah benar di sebelah kanan saya adalah saudara penggugat? Benar yang mulia. Apakah saudara sehat pada hari ini? Sehat yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Tolong sebutkan nama, alamat, serta pekerjaan. Nama Wahyu Setiawan Kalimah, alamat Jalan Muara Bahari, nomor 5 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan sebagai wira swasta. Baik, silakan saudara maju untuk menyerahkan atau menunjukkan salinan dari identitas saudara, baik berupa kartu ataupun surat. Silakan. Terima kasih. Baik, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya yang mulia. Oke. Selanjutnya, kalau jika didampingi, apakah benar saudara adalah kuasa hukum dari pihak penggugat? Benar ya. Baik, silakan maju untuk menyerahkan surat kuasa dan juga identitas. Untuk kuasa hukum tergugat bisa diperiksa untuk surat kuasa. Maju ke depan. Benar ya? Akan beri. Terima kasih. Selanjutnya, apakah benar di sebelah kiri saya adalah pihak tergugat? Benar. Lalu saya ingin Anda untuk menyebutkan identitas Anda yang berupa nama, alamat, pekerjaan. Baik yang mulia, nama saya Ananda Mansur. Alamat saya di Jalan Banjarwijaya, Blok A, nomor 23, Tangerang, Banten. Kerjaan saya sebagai wira swasta. Baik, silahkan untuk selanjutnya. Baik, nama saya Safrina Rahmawati. Saya di sini sebagai pejabat perwakilan yang diutus oleh pihak untuk turut tergugat, meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CEPI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CEPI Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, CEPI Direktorat Merek. Baik, kepada tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan identitas saudara, maju ke depan sini. Kembali tempat. Baik, apakah dari pihak tergugat dan turut tergugat ya didampingi oleh kuasa hukum? Iya. Baik, apakah benar Anda adalah kuasa hukum dari pihak tergugat dan turut tergugat? Benar ya. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan atau menunjukkan surat kuasa khusus. Kepada kuasa hukum penggugat, bisa maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa khusus dari kuasa hukum tergugat.
Baik, pemeriksaan identitas sudah kita selesaikan semuanya. Selanjutnya adalah silakan kepada penggugat untuk menyampaikan surat gugatannya. Karena pada sidang hari ini agendanya adalah penyampaian gugatan dari pihak penggugat. Siapa yang mulia? Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap. Yang mulia. Baik, kepada seluruh pengunjung sidang, saya himbau untuk memperhatikan gugatan yang akan dibacakan oleh pihak penggugat. Begitupun dengan seluruh pihak di sini, baik dari panitera dan juga dari pihak tergugat. Saya himbau sekali lagi untuk tetap memperhatikan gugatan yang akan dibacakan oleh kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan. Surat gugatan nomor 1/DGTN-2024-EMT-EMT-NIG Jakarta 26 Juni 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Jakarta, Jalan Bungur Besaraya nomor 24/28 Kecamatan Kemayoran, DKI Jakarta. Perihal gugatan dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, nama Wahyu Setio Nurul Kalimah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Warabari nomor 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024 telah memberikan kuasa kepada Ebil Almadini SHMH selaku advokat atau penasihat hukum Banjarwijaya Blok A 19 nomor 23 Tangerang, Banten yang berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat kantor di Foxship Law Office yang beralamat di Rukan Grand Aris Niaga Blok E1/3H Jalan Taman Aris Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap 1. Nama Ananda Abu Mansur, alamat Jalan Banjarwijaya Blok A 19 nomor 23 Tangerang, Banten. Yang kedua, nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CEKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CEKI, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, CEKI, Direktur Merek. Yang beralamat Jalan HR Rasuna Said, Kafling 8/9, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam pokok perkara bahwa 1. Bahwa penggugat adalah pemilik merek label yang pertama kali didaftarkan di Republik Korea pada 3 April 2019 dengan nomor pendaftaran 1521549 untuk kelas barang kosmetik kelas 3. 2. Bahwa merek label telah dikenal luas di bidang kosmetik dan memenuhi kriteria sebagai merek terkenal atau well-known trademark berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf B UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, bahwa tergugat 1 telah mendaftarkan merek label dengan nomor pendaftaran IBM 0011808383 pada 23 Maret 2023 yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik penggugat. Yang keempat, bahwa tindakan tergugat 1 tersebut dilakukan dengan itikat tidak baik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 5. Bahwa tergugat 2 sebagai instansi berwenang telah lalai memeriksa adanya persamaan merek yang diajukan oleh tergugat 1 dengan merek penggugat. Yang keenam, bahwa pendaftaran merek label oleh tergugat 1 telah merugikan kepentingan hukum penggugat baik secara reputasi maupun secara ekonomi. 2. Kepentingan dan kerugian penggugat. Yang pertama, penggugat telah kehilangan potensi keuntungan yang signifikan akibat pengalihan konsumen kepada merek label milik tergugat yang terdaftar secara tidak sah. 2. Reputasi label milik penggugat yang telah dibangun melalui investasi besar dalam promosi dan pengembangan produk secara bertahun-tahun mengalami kerusakan akibat kebingungan konsumen. Yang ketiga, distribusi produk label di pasar Indonesia terhambat karena adanya konflik hukum dengan tergugat 1 yang menyebabkan penurunan pangsa pasar penggugat di Indonesia. 4. Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsultasi hukum, upaya hukum, dan kampanye pemasaran ulang guna memulihkan citra merek label di Indonesia. 5. Penggugat mengalami kerugian tidak langsung berupa kehilangan peluang kemitraan strategis dengan distributor dan mitra lokal karena ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh tindakan tergugat. Dasar alasan gugatan. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perkara ini adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat diangkat, yang pertama, bahwa penggugat diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kawin Bengkulu nomor 052/01P bahwa penggugat adalah pemilik sah merek label yang pertama kali terdaftar di Republik Korea pada tanggal 3 April 2019 dengan nomor pendaftaran 1521549 untuk kelas barang kosmetik kelas 3.
2. Bahwa merek label yang memiliki penggugat memenuhi kriteria sebagai merek terkenal atau well-known trademark sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat 1 BU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan alasan A. Penggugat telah memasarkan produk label secara luas di berbagai negara termasuk Indonesia. B. Merek label memiliki reputasi baik yang dikenal oleh promosi besar-besaran, penjualan global dan jangka waktu penggunaan lebih dari 5 tahun. C. Penggugat telah melakukan investasi besar dalam promosi merek di berbagai media termasuk digital, cetak, bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau endorsement. Yang ketiga, bahwa tergugat telah mendaftarkan merek label dengan nomor IDM 00110383 pada 23 Maret 2023 yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik penggugat. Bahwa tindakan tergugat menunjukkan etikat tidak baik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 nomor 20 tahun 2016 termasuk A. Upaya untuk meniru dan menciplak merek terkenal milik penggugat demi keuntungan pribadi. B. Menyesatkan konsumen terkait asal-usul produk label. C. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan mendompleng reputasi merek label milik penggugat. 5. Bahwa tergugat telah lalai dalam memeriksa adanya persamaan antara label milik penggugat dengan yang didaftarkan oleh tergugat sehingga pendaftaran merek tersebut disahkan tanpa verifikasi yang memadai. Yang keenam, bahwa ditemukan beberapa fakta pendukung meliputi A. Merek label milik penggugat telah terdapat dan digunakan di berbagai negara termasuk pendaftaran di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang serta Indonesia. Produk label telah dipasarkan secara global dan dikenal luas oleh konsumen di bidang kosmetik sebagai produk berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, penggugat telah mengirim somasi kepada tergugat pada 3 April 2024 namun tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Dasar hukum gugatan yang kami gunakan dalam menyusun surat gugatan yaitu yang pertama, pada pasal 21 ayat 1 huruf B ayat 3 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa permohonan merek dapat ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal atau jika diajukan dengan etikat tidak baik. Yang kedua, penjelasan pasal 76 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan meskipun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia. Yang ketiga, pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang menjelaskan kriteria penilaian merek terkenal. Dan yang terakhir, ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 382 BIS KUHP yang melarang tindakan yang menyesatkan konsumen atau merugikan pelaku usaha lain. Petitun. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terhadap pendaftaran merek label dengan nomor IDM 0011803883 atas nama tergugat dilakukan dengan itikat tidak baik. Yang ketiga, membatalkan pendaftaran merek label dengan nomor IDM 0011803883 atas nama tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. 4. Memerintahkan tergugat 2 untuk mencoret pendaftaran merek label dengan nomor IDM 0011803883 dari daftar umum merek. Yang kelima, memerintahkan tergugat 1 untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialami, baik material maupun imaterial, sejumlah 1 miliar rupiah. Yang keenam, memerintahkan tergugat 1 untuk memulihkan nama baik penggugat melalui pemberitahuan resmi di media massa. Yang ketujuh, memerintahkan tergugat 2 untuk memperbaiki prosedur verifikasi pendaftaran merek guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Yang ke-8, menghukum tergugat 1 untuk membayar biaya perkara. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat Evita Arul SHMH. Sudah, yang mulia. Baik, terima kasih atas pembacaan gugatannya oleh kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, baik apakah dari pihak tergugat, baik dari pihak tergugat 1 maupun turut tergugat, apakah sudah mengerti tentang isi dari surat gugatan yang dibacakan oleh penggugat? Mengerti ya? Apakah saudara punya tanggapan? Untuk tanggapan kami serahkan pada kuasa hukum saya. Oke. Untuk turut tergugat, apakah ada tanggapan? Semua kami serahkan kepada kuasa hukum kami yang mulia. Baik. Lalu kepada kuasa hukum tergugat, apakah kuasa hukum tergugat memiliki tanggapan atas surat gugatan penggugat? Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat yang mulia. Namun kami memerlukan waktu untuk menyusun tanggapan kami yang mulia. Kami perlu waktu hingga tanggal 23 Juli 2024 untuk menyusun jawaban atas gugatan penggugat yang mulia. Baik, kepada panitia apakah agenda sidang dapat? Baik, tanggal 23 Juli ya.
Kepada panitera, apakah pada tanggal tersebut agenda sidang dapat dilaksanakan? Baik, untuk agenda sidang bisa dilanjutkan pada tanggal tersebut yang mulia. Baik, kepada penggugat, apakah keberatan apabila agenda sidang ditunda hingga tanggal 23 Juli 2024? Tidak yang mulia. Oke, tidak ya. Baik, untuk memberi kuasa hukum tergugat waktu dalam menyusun jawaban atas gugatan dari penggugat, maka sidang akan dilanjutkan dan ditunda hingga tanggal 23 Juli 2024. Maka dengan ini pernyataan ini sebagai pemberitahuan yang sah sehingga para pihak tidak perlu diundang lagi oleh pengadilan. Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Hadirin sekalian, sidang kedua yaitu agenda pembacaan jawaban gugatan oleh kuasa hukum tergugat akan segera dimulai. Baik, kepada para pihak saya himbau untuk mempersiapkan hal yang berkenaan dengan agenda persidangan hari ini. Dapat dimengerti? Oke. Hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024, sidang negeri Niaga dengan perkara nomor 63 garis miring PDT Sus strip HKI garis miring merek garis miring 2024 garis miring PN Niaga JKT PST dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir pada hari ini? Pihak penggugat dan tergugat sudah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang hari ini bisa kita mulai, pihak penggugat? Sudah yang mulia. Sudah bisa kita mulai? Kepada pihak tergugat sudah bisa kita mulai? Sudah yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Dengan ini saya himbau untuk seluruh peserta dan juga pengunjung ruang sidang agar mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan dengan seksama jawaban gugatan dari pihak tergugat. Apakah saudara penggugat, mohon maaf, apakah saudara pihak tergugat sudah menyiapkan jawaban saudara? Sudah yang mulia. Baik, silahkan dibacakan. Baik yang mulia. Dalam perkara dalam sengketa niaga, perkara nomor 63, Perdata Khusus Haki garing Merek garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat di Pengadilan Niaga Kota Jakarta Pusat antara Wahyu Setiawan Kalimah selaku penggugat melawan Ananda Agung Mansur selaku tergugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CQ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, CQ Direktur Merek selaku turut tergugat. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kota Jakarta Pusat memeriksa perkara nomor 63 Perdata Khusus Haki garing Merek garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Kota Jakarta Pusat di tempat. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai kuasa hukum dari tergugat menyampaikan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan nomor perkara 63 garing Perdata Khusus Haki garing Merek garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Adapun alasan-alasan eksepsi kami adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan merek oleh tergugat adalah sah bahwa tergugat menggunakan merek label secara sah berdasarkan sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut. Nomor pendaftaran merek IDM 0011803883, tanggal pendaftaran 2 Mei 2024 dengan filing date 23 Maret 2023, kelas merek kelas 3. Kedua, dapat disampaikan juga pada masa pengumuman selama 2 bulan tidak ada pihak manapun mengajukan keberatan dalam permohonan pendaftaran merek label milik tergugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 Junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ketiga, bahwa dengan demikian sudah jelas yang memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk menggunakan merek labelets adalah tergugat, mengingat merek labelets telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang merek dan indikasi geografis yang merupakan juga sebagai dasar melakukan pemeriksaan substantif. Dengan demikian dalil hukum penggugat adalah berlebihan dan mengada-ngada serta lebih merupakan pendapat hukum sepihak dari penggugat. Keempat, bahwa selanjutnya turut tergugat secara tegas menolak dalil-dalil penggugat dalam gugatan AFO. Kelima, turut tergugat secara tegas menolak dalil-dalil penggugat dalam gugatan AFO. Dengan demikian dalil-dalil penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka turut tergugat memohon kepada yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara AFO agar berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, pertama, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, turut tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat eksepsi ini kami buat dan sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Jakarta Pusat, 23 Juli 2024. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Ayu Canika Dewi SHMH. Sudah yang mulia. Baiklah, setelah mendengar gugatan yang dibacakan oleh pihak penggugat dan atas keberatan serta jawaban dari pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak penggugat mengajukan replik atas eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat, sidang akan ditunda dan dilanjutkan lagi pada tanggal 30 Juli 2024. Sebelum sidang ditutup, kepada para penggugat atau pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat sudah membacakan jawabannya. Selanjutnya adalah agenda akan dilanjutkan pada pembacaan replik dari penggugat. Tapi sebelum itu, apakah saudara penggugat ingin mengajukan replik? Iya yang mulia. Baik, apakah sudah siap dengan repliknya? Belum yang mulia. Baik, berapa waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun replik? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia untuk menyusun. Kepada panitera, 7 hari ke depan itu hari apa dan tanggal berapa? Apakah dapat diselenggarakan sidang? Baik yang mulia, untuk 7 hari ke depan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dan tidak ada jadwal persidangan yang lain yang mulia. Baik, setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat dan atas keberatan serta jawaban pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak penggugat mempersiapkan replik atas eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan lagi pada tanggal 30 Juli 2024. Sebelum sidang ditutup, kepada para penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Atas untuk tergugat? Tidak ada yang mulia. Oke. Baik, kepada pihak yang berperkara pada hari ini diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah digugat secara patut. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Hadirin sekalian, sidang yang ketiga agenda pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat akan segera dimulai. Baik, kepada para pihak dan seluruh hadirin, saya himbau untuk tetap menjaga ketenangan dan mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan agenda sidang pada hari ini. Hari ini Jumat tanggal 30 Juli 2024, sidang perdata khusus pada perkara nomor 63 garis miring PDT-SUS strip HKI garis miring merek garis miring 2024 garis miring PNIaga JKTPST dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Para penggugat dan tergugat sudah hadir yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan replik saudara? Sudah yang mulia. Baik, diberitahukan kepada seluruh pengunjung sidang bahwa agenda persidangan pada kesempatan hari ini adalah pembacaan replik dari saudara penggugat. Jadi untuk himbauan
saya harap atau saya himbau seluruh pengunjung sidang tetap menjaga ketertiban dan juga mendengarkan dan memperhatikan secara seksama replik yang akan dibacakan oleh kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat silahkan dibacakan repliknya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Dalam sengketa pengadilan niaga perkara nomor 63 garing PDT titik sus strip HKI garing merek 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Wahyu Setia Nurul Khalima selaku penggugat melawan Ananda Abu Mansur, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CEKI Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, CEKI Direktur Merek dan Indikasi Geografis, CEKI Direktur Merek selaku turut tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pemeriksa perkara nomor 363 garing PDT titik sus strip HKI garing merek garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di tempat dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Ananda dan Sabrina selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus 183.141 garing 3571 garing hukum tanggal 30 Juli 2024 yang namanya tersebut di bawah ini. Evita Arum SHMH, kesemuanya adalah pengacara pada kantor pengacara Fox Street Law Office beralamat di Dukan Grand Aris Niaga Blok E1 Strip 3H Jalan Taman Aris Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia. Dengan ini tidak menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat tertanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, merek Leblek 1, merek Leblek milik penggugat telah dikenal luas secara internasional sejak 2019 sebagai merek kosmetik. 2. Penggugat mendaftarkan merek tersebut di berbagai negara termasuk Korea Selatan atau negara asalnya dan negara-negara lain sebelum tergugat. 1. Mendaftarkan merek di Indonesia pada 2023. 3. Pendaftaran merek oleh tergugat 1 dilakukan dengan itikat tidak baik, meniru dan menjiplak merek terkenal milik penggugatan penggugat prematur. Dalil-dalil penggugat. 1. Merek Leblek milik penggugat telah dikenal luas secara internasional sejak 2019 sebagai merek kosmetik dan memiliki jangkauan global, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, serta memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua, tergugat mendaftarkan merek dengan niat menjiplak demi kepentingan usaha yang berpotensi menyesatkan konsumen dan tindakan ini melanggar pasal 21 ayat 3 Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, pendaftaran oleh tergugat 1. Menghambat proses distribusi dan pemasaran produk penggugat di Indonesia serta merugikan reputasi merek penggugat. Bukti-bukti yang diajukan. 1. Sertifikat merek dari berbagai negara termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. 2. Data penjualan dan ekspor produk Leblek ke lebih dari 28 negara. Dan yang ketiga, hasil promosi dan kerjasama dengan public figure yang menunjukkan reputasi global. Jakarta 30 Juli 2024. Evit Arubandini SHMH. Terima kasih. Sudah ya, Mulia. Baiklah, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat atas replik yang telah dibacakan. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah sudah mengerti atas isi replik? Sudah ya Mulia. Sudah mengerti? Apakah saudara ingin mengajukan duplik? Iya ya Mulia. Baik, apakah saudara sudah siap dengan duplik yang ingin disampaikan? Belum ya Mulia. Saudara minta berapa waktu untuk menyusun duplik? 7 hari ke depan ya Mulia. Baik, pada panitera 7 hari ke depan itu hari apa, tanggal berapa, dan apakah ada agenda sidang? Baik Yang Mulia, 7 hari ke depan bertepatan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan yang lain Yang Mulia. Baik, dikarenakan sudah dibacakan replik dari pihak penggugat, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan duplik tersebut, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan lagi pada tanggal 6 Agustus 2024. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat dan tergugat apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya atau pada tanggal 6 Agustus 2024.
tanpa harus melalui pemanggilan yang sah atau terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Hadirin sekalian, sidang keempat yaitu agenda pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat akan segera dimulai. Baik, kepada seluruh hadirin yang hadir di ruang sidang, saya himbau untuk menjaga ketertiban dan juga ketenangan agar tidak mengganggu ruang sidang. Hari ini, Selasa tanggal 6 Agustus 2024, sidang perkara perdata pada nomor perkara 63-PDT-HKI-2024-2024 PN-JKT-PST dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap? Pihak penggugat dan tergugat sudah siap, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah sidang bisa kita mulai hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada seluruh hadirin, sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Maka dari itu, saya ingin tanya kembali kepada pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan duplik saudara? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah menyiapkan duplik atas replik penggugat secara tertulis, Yang Mulia. Baik, kepada seluruh pengunjung dan para pihak, saya himbau sekali lagi untuk tetap menjaga ketenangan dan juga memperhatikan pembacaan duplik yang akan dibacakan oleh kuasa hukum tergugat dengan seksama. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan dupliknya. Baik, Yang Mulia. Dalam sengketa pengadilan niaga perkara nomor 63 garing perdata khusus HKI garing 2024 PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, antara Wahyu Setionurul selaku penggugat melawan Ananda Agumansur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CQ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, CQ Direktur Merek selaku turut tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, memeriksa perkara nomor 63 garing perdata khusus HKI garing Merek garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di tempat dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Ananda dan Safrina selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus 183-141 garing 3571 garing hukum tanggal 6 Agustus 2024, kami yang namanya tersebut di bawah ini, Ayu Cantika Dewi SHMH, kesemuanya adalah pengacara pada kantor pengacara Kan Law Firm beralamat di Jalan Danau Tondano nomor A5B Bandungan Hilir Jakarta Pusat 10210 Indonesia. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tertanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, menerima eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat kadaluarsa. Kedua, menerima eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat prematur. Dalam pokok perkara, pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, mengabulkan permohonan tergugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan keputusan tergugat dalam gugatan akvo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah menurut hukum. Keempat, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara. Dalam penundaan, pertama, menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan nomor IDM 00180383 tertanggal 2 Mei 2024 tentang data yang terdaftar dalam daftar hukum umum merek benar telah terdaftar merek milik tergugat yaitu merek Labelets dalam nomor IDM 00118083 pada tanggal 2 Mei 2024 dengan valid date 23 Maret 2023 pada kelas 3 untuk melindungi jenis barang. Semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wangian, sampo, lotion untuk tangan, tubuh, sabun mandi, muat kuku dan bersih cat kuku, pensil, eyeliner, maskara, perwarna pipi, perwarna mata, make up, bedak, pelembab anti penuaan, lipstik, kosmetik, larutan pembersih muka yang mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, menolak pokok-pokok gugatan dari penggugat haruslah ditolak karena terdaftarnya merek Labelets milik tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beretikat baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 3. Bahwa selanjutnya
tergugat secara tegas menolak dalil-dalil penggugat dalam gugatan aku. Dengan demikian, dalil-dalil penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. Jakarta, 6 Agustus 2024, Ayu Cantika Dewi SHMH. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat sudah dibacakan duplik. Selanjutnya pada penggugat, apakah sudah mengerti dengan duplik yang dibacakan oleh pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, karena replik dan duplik sudah dibacakan oleh kedua belah pihak, maka sidang akan dilanjutkan kepada pembuktian surat-surat dari para pihak. Selanjutnya kepada para pihak, apakah sudah mempersiapkan bukti surat mulai dari penggugat, apakah sudah siap? Belum yang mulia. Lalu kepada tergugat, apakah sudah siap? Belum yang mulia. Baik, kedua pihak belum siap dengan bukti suratnya. Selanjutnya kepada pihak penggugat, mau disusun berapa hari dan berapa lama? 7 hari yang mulia. 7 hari untuk pihak tergugat. 7 hari juga yang mulia. Baik, 7 hari ya. Kepada panitera, 7 hari ke depan itu hari apa, tanggal berapa, dan apakah ada agenda persidangan? 7 hari ke depan bertepatan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak belum siap dengan pembuktiannya, maka sidang akan ditunda 1 minggu ke depan atau 7 hari ke depan dan akan dilanjut lagi pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin sekalian, sidang yang kelima yaitu agenda pembuktian oleh para pihak akan segera dimulai. Baik, kepada seluruh pengunjung sidang, saya harap untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Hari ini, pada tanggal Selasa tanggal 30 Juli 2024, sidang perkara perdata pada nomor perkara 63 PDT SUS strip HKI _merek PN Niaga JKT PST dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir dalam ruang sidang? Pihak penggugat dan tergugat sudah hadir yang mulia. Baik, berdasarkan agenda sidang minggu lalu, persidangan hari ini adalah kelanjutannya yaitu pembuktian dari para pihak. Maka dari itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat sudah mempersiapkan alat buktinya? Sudah yang mulia. Sudah. Silakan saudara maju untuk memperlihatkan dan menunjukkan alat bukti di majelis hakim. Kepada pihak tergugat, kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk melihat bukti surat yang sudah ya, tidak ada keberatan. Sudah, oke, silakan kembali. Baiklah, setelah alat bukti surat sudah diserahkan oleh pihak penggugat, maka selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Silakan maju ke depan dan menunjukkannya di majelis hakim. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk melihat dan mengecek bukti. Silakan memilih. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah menunjukkan dan juga memperlihatkan
keseluruhan alat buktinya di depan majelis hakim, maka sidang akan dilanjutkan ke dalam kesimpulan. Sehingga kesimpulan akan dilaksanakan kembali pada sidang berikutnya, yaitu 7 hari ke depan. Untuk panitera 7 hari ke depan tanggal berapa, hari apa, dan apakah ada agenda persidangan? Baik, 7 hari ke depan pada hari Rabu 13 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan yang lain. Oke, kepada pihak penggugat, apakah ingin ditanyakan perihal kesimpulan? Tidak ada yang mulia. Pada pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Baiklah, untuk menyiapkan kesimpulan maka sidang akan ditunda 2 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 13 Agustus 2024. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat saya harap untuk tetap hadir. Dan juga karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka untuk itu sidang dinyatakan ditutup. Baiklah, dikarenakan kedua belah pihak sudah menyampaikan dan juga menunjukkan kedua bukti di depan majelis hakim, maka sidang akan dilanjutkan ke dalam kesimpulan atau tahap kesimpulan. Untuk tahap kesimpulan ini sendiri akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Untuk panitera 2 minggu ke depan itu hari apa dan tanggal berapa? Apakah ada agenda persidangan? Baik, untuk 2 minggu ke depan yaitu pada hari Rabu 13 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan lain yang mulia. Baik, kepada para pihak, untuk mungkin dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan perihal kesimpulan? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan perihal kesimpulan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan tentang kesimpulan, maka sidang akan ditunda 2 minggu depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 13 Agustus 2024. Maka itu semua pihak saya harap untuk tetap hadir dan juga ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan sehingga tidak perlu dipanggil lagi. Maka dari itu sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Kemudian sidang ke-6 yaitu dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan oleh para pihak akan segera dimulai. Baik, sidang perkara niaga yang memeriksa dan mengadili perkara niaga dengan nomor register nomor perkara 63 /PJDSUS /2024/PN niaga JKT-PSC antara Wahyu Setionurul selaku penggugat melawan Ananda Abu Mansur dan juga Direktoral Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta merek yang diwakili oleh Safina Rahmawati selaku tergugat dan juga turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat apakah sudah siap mengikuti pengadilan hari ini? Siap yang mulia. Pada pihak tergugat dan juga turut tergugat apakah sudah siap mengikuti pengadilan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak yang diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Untuk saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia. Saudara silakan maju untuk menyerahkan di majelis hakim. Selanjutnya kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami tidak bersedia menyerahkan kesimpulan yang mulia. Oke, jadi di sini dari pihak tergugat tidak bersedia menyerahkan kesimpulan. Alasannya apa? Pada perkara ini, kuasa hukum dari pihak termohon tidak bersedia menyerahkan kesimpulan karena perkara ini sendiri belum menghasilkan hasil yang cukup untuk disimpulkan yang mulia. Dari pihak tergugat tidak bersedia ya? Mohon maaf, tidak yang mulia. Oke. Baiklah, setelah pihak tergugat
Ngomong sih terus pemohon kan anjir lah. Iki lah, sing ngomong lagi. Iki lah, Tapi sebenarnya aku di permohonan kan permohon. iki lah, sing edit. Tak usah sendiri. Tapi aku sih malah apa Mas? Lupa apa. Baik nih, ini langsung. Langsung ya. Ini terbuka dia harus mohon. Sih kayaknya mohon ini gak jadi. Aku tahu. Ya, aku tahu bagian dan selanjutnya penyerahan kesimpulan oleh saudara terduga. Oke, please. Dan selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari saudara tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan kesimpulan saudara? Kami tidak bersedia menyerahkan kesimpulan yang mulia. Berarti di sini saudara tergugat atau kuasa hukum tergugat tidak bersedia menyerahkan kesimpulannya. Alasannya apa? Pada perkara ini kuasa hukum dari pihak tergugat tidak bersedia menyerahkan kesimpulan karena perkara ini sendiri belum menghasilkan hasil yang cukup untuk disimpulkan yang mulia. Jadi pada sidang hari ini dan seterusnya saudara tidak bersedia menyerahkan kesimpulan. Mohon maaf tidak yang mulia. Baiklah, setelah pihak penggugat menyerahkan kesimpulan dan pihak tergugat menyatakan untuk tidak bersedia menyerahkan kesimpulan, maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 2 minggu. Baik untuk penggugat dan tergugat, apakah merasa keberatan apabila sidang ditunda selama 2 minggu ke depan? Tidak yang mulia. Baik. Panitera 2 minggu ke depan itu hari apa, tanggal berapa, dan apakah ada agenda sidang? Baik, 2 minggu ke depan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan lain yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu majelis hakim menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda 2 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Jumat 15 April 2024. Sebelum sidang Oke, baik panitera 2 minggu ke depan hari apa dan tanggal berapa, apakah ada agenda sidang? Baik, 2 minggu ke depan pada hari Selasa 27 Agustus 2024 Pak? Iya. Baik panitera 2 minggu ke depan itu hari apa dan apakah ada agenda sidang? Juga sebutkan tanggal berapa? Baik, 2 minggu ke depan pada hari Selasa 27 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu majelis hakim menyiapkan putusannya, maka sidang akan ditunda 2 minggu ke depan dan akan dilanjutkan lagi pada Selasa 27 Agustus 2024. Sebelum sidang saya tutup, kepada pihak penggugat apakah yang ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Lalu kepada pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena para pihak tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sesuatu, maka kepada para pihak yang telah hadir pada hari ini tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ke-7 agenda pembacaan putusan akan selesai. Belum dipanggil Pak. Putusnya nggak pakai hari ini. Raisa Bu dengan HP. Nantikan. Hadirin sekalian, sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim akan segera dimulai. Pengadilan Negeri Niaga, Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa niaga dengan nomor register perkara 63/PDT Sus
strip HKI garis miring merek garis miring 2024 garis miring PN Niaga JKT-PST dengan Wahyu Setionurul Halimah sebagai penggugat melawan Ananda Abu Mansur dan juga Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktur Merek yang diwakili oleh Safrina Rahmawati sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah penggugat sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Lalu untuk tergugat apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada para pihak, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Mohon didengar dan dicermati dengan seksama. Putusan nomor 63 garis miring PD Desus strip HKI garis miring merek garis miring 2024 PN Niaga JKT-PST. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara gugatan hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Wahyu Setionurul Halimah, warga negara Republik Indonesia, lahir pada tanggal 27 Desember 1984, beralamat di Jalan Muara Abadi nomor 5, Tanjung Priok, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evit Arumhandini SHMH, advokat atau konsultan hukum pada Foxit Law Office, berdomisili di Rukan Grand Aris Niaga Blok E1 strip 3H, Jalan Taman Aries, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, nomor 11650 Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2024 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan: pertama, Ananda Abu Mansur beralamat di Banjarwijaya Blok A 19 nomor 23 RT 3 RW 10 Kelurahan Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CEKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CEKI, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis CEKI, Direktur Merek, beralamat di Jalan Haji Rasuna Said nomor KAF 8 nomor Kafling 8 sampai 9 RT 16 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta, dengan nomor 122940 Indonesia, yang diwakili oleh Safrina Rahmawati selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Cantika Dewi SHMH yang merupakan pegawai negeri sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 4 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut: 1. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan. 2. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. 3. Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2024 dalam register nomor 63 garis miring PD Desus strip HKI garis miring merek garis miring 2024 garis miring PN Niaga JKT-PST telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat adalah pendiri perusahaan dengan nama Dongdo Gorimo COLTD yang bergerak di bidang usaha industri kosmetik yang berdomisili di tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 21 Juni 2024 dalam register perkara nomor 63/PDT-Sus/PKI/Maret/2024/PN Niaga JKT-PST telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat adalah pendiri perusahaan dengan nama Dongdonggumino C.O.Ltd yang bergerak di bidang usaha industri kosmetik yang berdomisili di 102, 171 Bovedero, Tujugil, Gongsugo, Seoul, Republik Korea, di mana ini merupakan perusahaan penggugat. Bahwa perusahaan penggugat telah meluncurkan produk dengan menggunakan merek label J. Produk label J berarti pemuda dalam bahasa Prancis, sehingga merek label J memiliki konsep kecantikan muda abadi seperti Dewi Mitos sebagai dasar imajinasi melindungi nilai keremajaan, kemudaan, dan kecantikan wanita. Bahwa penggugat telah mendaftarkan merek label J pertama kali di negara Republik Korea dengan nomor register 1521549 tertanggal 3 April 2019 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk di dalam kelas 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Selanjutnya dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilik merek yang tidak terdaftar antara lain pemilik merek yang dengan itikat baik tetapi tidak terdaftar dan pemilik merek terkenal tetapi mereka tidak terdaftar. Dengan demikian pemilik merek yang tidak terdaftar harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memperoleh kedudukan hukum atau legal standing sebagai penggugat dan dalam gugatan pembatalan merek. Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek label J untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 dengan nomor permohonan M000231729992 kepada turut tergugat pada tanggal 13 April 2023. Maka dengan demikian penggugat telah memenuhi persyaratan formil untuk memperoleh kedudukan hukum atau legal standing sebagai penggugat dalam gugatan akuo sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan akuo, penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Foxit Law Office telah menyampaikan atau mengirimkan surat somasi kepada tergugat terkait adanya etikat tidak baik dalam pendaftaran merek label J dengan nomor pendaftaran IDM 00180383 atas nama tergugat, yaitu tanggal 3 April 2024 melalui jasa pengiriman JNE Express. Bahwa berdasarkan penelusuran informasi yang terdapat dalam pangkalan data kekayaan intelektual yang dapat diakses secara online melalui website turut tergugat dan bagian fasilitas online WIPO Indonesia Trademark Database, penggugat telah menemukan fakta dan adanya pendaftaran merek yang beritikat tidak baik yang telah dilakukan oleh tergugat kepada turut tergugat dengan rincian nama merek label J kelas 3, nomor pendaftaran IDM 0011800383, tanggal permohonan 23 Maret 2023, nama pendaftar Ananda Abu Mansur atau tergugat. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan sebagai berikut, yang dimaksud dengan pemohon yang beritikat tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftar mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Contohnya pemohon merek yang berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, dan susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum secara bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi etikat tidak baik dari pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang dikenal tersebut. Bahwa merek label J nomor pendaftaran IDM 0011800383 atas nama tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek label J register nomor 1521549 milik penggugat yang telah didaftarkan pertama kali di negara Republik Korea, baik mengenai cara penulisan maupun persamaan bunyi ucapan. Bahwa merek
LabHC nomor register 1521549 milik penggugat yang merupakan merek terkenal atau well known trademark telah diketahui oleh masyarakat umum di bidang kosmetik karena adanya pendaftaran dan ekspor di beberapa negara. Dan dari pendaftaran pertama 3 April hingga pada saat ini tahun 2024 adalah selama kurang lebih 5 tahun penggunaan, sehingga merek LabHC nomor register 1521549 milik penggugat telah dikenal oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Bahwa produk LabHC telah diperdagangkan dan dipasarkan di negara Indonesia dan juga Korea dan di beberapa negara lain melalui kemitraan atau kerjasama dengan distributor baik pada outlet atau toko fisik, online, offline maupun platform atau toko daring yaitu online. Perusahaan penggugat telah melakukan penjualan atau ekspor produk LabHC pada 28 negara. Pada periode tahun 2023, perusahaan penggugat telah melakukan ekspor sebanyak 293 kali dengan nilai sebesar 4.412.952.402 won Korea atau setara dengan 3.385.708 dolar Amerika. Bahwa produk LabHC yang telah dilakukan pengujian oleh laboratorium yang dalam melakukan pengujian terhadap sebuah produk tunduk dan patuh terhadap pedoman studi pada manusia dan pengajuan in vitro dan pedoman metode uji untuk demonstrasi pembelaan dan iklan kosmetik Kementerian Makanan dan Obat-obatan Republik Korea atau MFDS, keputusan penegakan bioetika dan tindakan keselamatan pedoman GCP praktik klinis yang baik di SOP Lab anti penuaan GSC prosedur operasi standar berdasarkan pengujian produk LabHC telah memberikan hasil dan konklusi sebagai berikut. Laboratorium penguji Global Standard Certification CO Ltd tanggal 21 Desember 2023 produk LabHC Collagen Dermaskin produk tidak menyebabkan iritasi. Pada tanggal 21 Desember 2023 produknya LabHC Collagen Dream Cream produk tidak menyebabkan iritasi. Pada tanggal 21 Desember 2023 produknya LabHC Dr. Aqua Cure Cream produk tidak menyebabkan iritasi. Pada tanggal yang sama juga semuanya LabHC Dr. Collagen Dream Ampoules pada produk tersebut produk juga tidak menyebabkan iritasi. Pada lab GSC Anti-Aging Lab pada tanggal 21 Desember 2023 LabHC Dr. Collagen Jumbo Ampoules juga tidak menyebabkan iritasi. Dan pada lab Laboratorium Global Standard Certification CO 21 Desember 2023 LabHC Tree Roller Intensive Care produk tidak menyebabkan iritasi. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi 1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan A. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau D. Atau terakhir indikasi geografis terdaftar. Dan juga yang ketiga, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan pendaftaran merek LabHC atas nama tergugat yang dimohonkan dengan itikat baik karena adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek LabHC milik penggugat yang telah pertama kali didaftarkan di negara asalnya atau di negara yang diregistrasikan yaitu Republik Korea dan merupakan merek yang dikenal oleh masyarakat umum di bidang kosmetik, memiliki reputasi yang baik diperoleh karena promosi termasuk memiliki nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut atau well known trademark. Harusnya ditolak oleh turut tergugat, namun faktanya turut tergugat tidak cermat
dalam memeriksa persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan adanya itikat baik dalam permohonan pendaftaran merek label C atas nama tergugat, sehingga merek label C atas nama tergugat tersebut telah terdapat pada turut tergugat yang mengakibatkan timbulnya kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen, serta telah menghambat proses pendaftaran merek serta pemasaran atau perdagangan produk dengan merek label C milik penggugat di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk investasi kontribusi penggugat dalam sektor perdagangan di Indonesia. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan sebagai berikut: gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikat baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, gugatan pembatalan merek label C nomor pendaftaran IDM 0011103883 yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat berdasarkan adanya pendaftaran merek dengan itikat tidak baik atau gugatan quo telah memenuhi persyaratan material sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sehingga dapat diajukan tanpa batas waktu. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat uraikan di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aku untuk memutus: 1. Menerima menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan merek label C nomor pendaftaran IDM 0011103883 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek label C register nomor 1521549 milik penggugat, menyatakan tergugat adalah pendaftaran merek label C nomor pendaftaran IDM 0011803883 yang beriktikat tidak baik, menyatakan merek label C milik penggugat merek terkenal atau well-known trademark, menyatakan batal menurut hukum merek label C nomor pendaftaran IDM 0011803883 dalam kelas 3 atas nama tergugat, memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan merek label C nomor pendaftaran IDM 0011803883 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas nama tergugat dan mencoretnya dari daftar umum merek untuk mengumumkannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya, menghukum tergugat untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul perkara aku dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aku berpendapat lain, maka memohon keadilan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa oleh karena penggugat didaftarkan melalui e-court, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah didaftarkan, maka kepada tergugat dan tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan, dan pihak tergugat serta turut tergugat tersebut menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Maka perkara ini disidangkan secara langsung. Selanjutnya akan dibacakan untuk putusannya oleh hakim anggota sidang. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut turut tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dan dalam daftar umum merek benar telah terdaftar merek milik tergugat, yaitu merek daftar nomor IDM 0011803883 pada tanggal 2 Mei 2024 dengan filing date 23 Maret 2023 pada kelas 3 untuk melindungi jenis barang semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wangian, sampo, lotion untuk tangan dan tubuh, sabun mandi, penguat kuku dan pembersih cat kuku, pensil eyeliner, maskara, perona pipi, perona mata, make up, bedak, pelembab anti penuaan, lipstik, kosmetik, larutan pembersih muka yang mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 23 Maret 2023.
bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan telah terdaftarnya merek di daftar umum merek, maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh negara, di mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek di dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan. Ketiga, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis disebutkan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan demikian, pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, dengan terdaftarnya merek tergugat, maka sudah selayaknya penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Yang keempat, bahwa merek labelage milik penggugat merupakan merek terkenal sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 5. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha penggugat. Diperhatikan pula reputasi merek milik penggugat diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh penggugat dan disertai dengan bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara. Apabila hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek milik penggugat. 6. Bahwa dari data yang terdapat di dalam daftar umum merek dan indikasi geografis, merek labelage dengan nomor permohonan M0020231729992 atas nama penggugat dan tanggal penerimaan 13 April 2023 dalam status menunggu tanggapan substansi atas usul penolakan, sehingga terlalu dini dan terlalu berlebihan apabila penggugat menyatakan bahwa mereknya adalah merek terkenal. 7. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa dengan serta-merta langsung melekat pada merek yang baru saja mengajukan pendaftaran, akan tetapi penggugat harus membuktikannya dengan bukti-bukti sebagaimana indikator yang dijelaskan pada pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalam TRIPS contoh pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. 8. Bahwa dari dalil penggugat tersebut di atas terkait merek labelage yang memiliki persamaan adalah ada dan hanya mendapatkan pihak penggugat bahwa dapat tergugat sampaikan merek labelage milik tergugat dalam daftar umum merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum, yaitu berupa pemeriksaan formalitas, pengumuman pemeriksaan substansi dan sertifikasi, khususnya adalah pemeriksaan substantif di mana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang mengacu dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 9. Dalam turut tergugat jelaskan di sini bahwa merek labelage milik penggugat diajukan pada tanggal penerimaan 13 April 2023 dengan permohonan nomor M0020317299992, sedangkan merek labelage milik tergugat daftar nomor IDM 001180383 tanggal pendaftaran 2 Mei 2024 dengan filing date 23 Maret 2023. Dalam hal ini tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan merek labelage pada kelas 3 daripada penggugat. 10. Dapat disampaikan juga pada masa pengumuman selama 2 bulan tidak ada pihak manapun mengajukan keberatan dalam permohonan
pendaftaran merek labelage milik tergugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 11. Bahwa dalil penggugat tentang itikat baik tergugat harus dibuktikan terlebih dahulu. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, merek yang telah terdaftar telah melalui proses pemeriksaan merek sebagaimana penjelasan pasal 3 mengenai definisi terdaftar, yaitu permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, proses pemeriksaan substansi, beserta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. 12. Sehingga jelas terlihat bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena negara Indonesia dalam penerapan hukum di bidang merek berlaku sistem first to file. Untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. 13. Bahwa tentang dalil itikat baik bahwa tentang dalil itikat tidak baik dari penggugat harus telah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek labelage milik tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikat baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 14. Bahwa selanjutnya turut tergugat secara tegas menolak dalil penggugat dalam gugatan akuo. Dengan demikian, dalil-dalil penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka turut tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara akuo agar berkenaan memutuskan yang amarnya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, turut tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap turut tergugat tersebut, selanjutnya penggugat mengajukan replik tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya terhadap dalil gugatan semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, selanjutnya turut tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. Yang pertama, bukti P1, Certificate of Business Registration, sertifikat pendaftaran perusahaan. Yang kedua, bukti P02, A, Company Introduction Labelage Dongdongburimo. Yang ketiga, bukti P02B, print out dari website merek labelage milik penggugat. Yang keempat, bukti P03A, sertifikat pendaftaran merek labelage nomor pendaftaran 40152159 di kelas 3 tanggal permohonan 3 April 2019. Yang kelima, bukti P03B terjemahan bahasa Indonesia sertifikat pendaftaran merek labelage nomor pendaftaran 40152159 di kelas 3 tertanggal permohonan 3 April 2019. Bukti P04A sertifikat pendaftaran merek labelage dan logo labelage nomor pendaftaran 4015215948 di kelas 3 tanggal permohonan 3 April 2019. Bukti P04B terjemahan bahasa Indonesia sertifikat pendaftaran merek labelage dan logo labelage nomor pendaftaran 4015215948 di kelas 3 tanggal permohonan 3 April 2019. Bukti P05 print out dari website atau pangkalan data turut tergugat atas pendaftaran merek labelage kelas 3 di negara Republik Indonesia dengan nomor permohonan M002231729992 permohonan 13 April 2023. 9. Bukti P06A surat somasi tertanggal 3 April 2024 perihal somasi atas pendaftaran merek labelage dari penggugat melalui kuasa hukumnya yang berkantor di
Foxip Law Official. 10. Bukti P06B tanda terima JNE Express nomor resi 012700071764 tertanggal 3 April 2024 dikirim oleh Foxip Law Office dan diterima oleh tergugat. Bukti P07 print out dari website pangkalan atau data turut tergugat atas pendaftaran merek Labelix kelas 3 di negara Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM 00118038 tanggal permohonan 23 Maret 2023. 12. Bukti P08, 13 bukti P09, 14 bukti P10, 15 bukti P12, 16 bukti P13, 17 bukti P14, 18 bukti P15, 19 bukti P16, 20 bukti P17, 21 bukti P18, 22 bukti P19, 23 bukti P20, 24 bukti P21, 25 bukti P22, 26 bukti P23A, 27 bukti P23B, 28 bukti P23C, 29 bukti P24. Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, turut tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. Yang pertama, bukti TT1 print out database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Sertifikat Merek Labelix daftar nomor IDM 0011803883, bukti TT2 tangkap layar screenshot database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Merek Labelix daftar nomor IDM 0011803883. Menimbang bahwa keseluruhan bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan merupakan hasil printout. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat tidak mengajukan alat bukti lain baik saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 26 Agustus 2024, demikian turut tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Agustus 2024 yang selengkapnya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. Menimbang bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi dan memohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Putusan selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah mengenai pembatalan berdasarkan meritum pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Wadah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan merek Labelix nomor pendaftaran IDM 0011803883 atas tergugat mempunyai persamaan dan pokoknya atau keseluruhan dengan merek Labelix nomor 1521549 milik penggugat. Nomor 3, menyatakan tergugat adalah pendaftar milik Labelix nomor pendaftar IDM 00118083 yang beritikat tidak baik. Yang keempat, menyatakan merek Labelix milik penggugat adalah merek terkenal atau well known trademark. Nomor 5, menyatakan batal menurut hukum merek Labelix nomor pendaftaran IDM 00118083 dalam kelas 3 atas nama tergugat. Nomor 6, memerintahkan tuntutan tergugat untuk membatalkan merek Labelix nomor pendaftaran 13 IDM 00118083 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas tergugat dan mencoretnya dari daftar merek umum merek serta mengumumkan dalam berita resmi merek dengan segala atributnya. Nomor 7, menghukum tergugat untuk membayar ongkos atau biaya yang menimbulkan perkara aku.
Menimbang bahwa yang terjadi pokok persengketaan atas pihak sebagai berikut. Yang diadili penggugat adalah apabila merek milik penggugat yaitu Leblitz telah terdaftar di negara asalnya Republik Korea dengan nomor 1521549 sejak 3 April 2019 yang termasuk dalam kelas 3. Apa benar tergugat mendaftarkan merek miliknya Leblitz yang telah didaftarkan di Indonesia pada turut tergugat dengan nomor pendaftaran IDM 00118083 dengan itikat tidak baik karena menjiplak meniru merek milik penggugat sehingga dapat dimintakan pembatalan oleh penggugat. Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat disalahkan oleh turut tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dari gugatannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pihak penggugat melakukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan bukti P24 sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak turut tergugat hanya mengajukan bukti berupa TT1 dan TT2 sebagai tersebut di atas. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat-syarat formil gugatan pembatalan diajukan penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menimbang dengan bagaimana ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menentukan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagai dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 yaitu point out dari website atau pengamanan data yang tergugat atas terdaftar merek Leblitz kelas 3 di negara Republik Indonesia dengan nomor permohonan M0023171992 tanggal permohonan 13 April 2023 oleh penggugat telah diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (CHI), Direktorat Jenderal Pajak Intelektual. Menimbang bahwa walaupun merek penggugat belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam hal ini terdaftar di Direktorat Merek, namun penggugat adalah pemilik merek Leblitz yang telah terdaftar di negara Republik Korea berdasarkan sertifikat pendaftaran merek Leblitz terdaftar 1521549 sejak tanggal 3 April 2019 atas nama penggugat di Republik Korea yang termasuk dalam kelas 3 sebagai bukti P03A dan P03B dan terdaftar berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Belarus, Brasil, Filipina, Inggris, Jepang, Kamboja, Mongolia, Myanmar, Slovakia, Thailand, Ukraina, Uni Eropa, dan Vietnam. Menimbang bahwa karena merek Leblitz yang didaftarkan terturut pada tanggal menimbang bahwa karena merek Leblitz yang didaftarkan tergugat pada turut tergugat oleh penggugat dianggap menyesuaikan persamaan pada pokoknya dengan merek Leblitz, milik penggugat yang terdaftar lebih dahulu di Korea dan ada etikat tidak baik yang dilakukan tergugat dalam pendaftaran merek Leblitz milik tergugat ke turut tergugat, maka menurut majelis hakim penggugat termasuk pihak yang berkepentingan dan mengajukan gugatan pembatalan merek ini setelah dipenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa untuk menilai mengetahui merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan cara membandingkan kedua merek yaitu merek penggugat dan tergugat dengan tujuan untuk mencari persamaan pada pokoknya atau keseluruhan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau cara kombinasi antara unsur maupun berdasarkan persamaan bunyi ucapan dari segi merek. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti secara seksama merek milik antara merek Leblitz dengan penggugat secara merek Leblitz terdaftar nomor IDM 00118383 atas nama tergugat, maka secara jelas terlihat adanya unsur yang dominan atau menonjol pada
kedua merek tersebut yakni sama-sama menggunakan kata label yang terdiri dari huruf L, E, B, E, L, A, G, E. Sehingga antara kedua merek tersebut yakni memiliki penggugat dan tergugat mempunyai persamaan pada pokok bunyi ucapan maupun susunan huruf dan kata sama menggunakan kata label. Menimbang bahwa dengan dikabulkan petitum 2 yang menyatakan merek label terdaftar nomor IDM 0118383 atas nama tergugat persamaan pada pokoknya dengan merek label milik penggugat. Dan petitum 3 menyatakan tergugat sebagai daftar beritikat tidak baik atas pendaftaran merek label terdaftar nomor IDM 001180383, maka petitum 4, 5, 6, dan 7 dari penggugat yang menyatakan merek label milik penggugat adalah merek terkenal atau well-known trademark menyatakan batal menurut hukum merek label nomor terdaftar IDM 001180383 dalam kelas 3 atas tergugat, meminta tuntutan tergugat untuk membatalkan merek label nomor pendaftaran IDM 001180383 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas nama tergugat dan mencoretnya dari daftar merek umum serta menggunakannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya, menghukum tergugat untuk membayar ongkos atau biaya yang ditimbulkan dalam perkara aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan identifikasi geografis, pada pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39K/PDT/1989 JO, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220K/PDT/1986 JO, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150K/PDT/1984. Maka gugatan penggugat menurut majelis hakim berdasarkan menurut hukum untuk dikabulkan kecuali tuntutan petitum angka 8 tentang serta merta dengan karena penggugat tidak mengendalikan dalam posisi gugatan alasan apa yang penggugat memohon untuk serta merta. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagai maka pihak tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya yang diberikan dalam perkara ini. Mengingat akan tentang pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, maka pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek tentang indikasi geografis ketentuan hukum lainnya berkaitan. Baik, kepada seluruh pihak saya himbau untuk mendengarkan dengan seksama. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan merek label EJ terdaftar nomor IDM 001180383 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek label EJ milik penggugat. 3. Menyatakan tergugat sebagai pendaftar yang beritikat tidak baik atas pendaftaran merek label EJ terdaftar nomor IDM 001180383. 4. Menyatakan merek label EJ milik penggugat adalah merek terkenal atau well-known trademark. 5. Menyatakan batal dan atau membatalkan pendaftaran merek label EJ terdaftar nomor IDM 001180383 atas nama tergugat. 6. Memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan merek label EJ nomor pendaftaran IDM 001180383 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas nama tergugat dan mencoretnya dari daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya. Menghukum tergugat untuk membiayai perkara ini sejumlah Rp atau rupiah Rp1.980.000, dan dengan ini dinyatakan putusan diputus.
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami Aldi Royan Nugraha, SHMH sebagai Hakim Ketua, Zahra Norwal Zubi SHMH dan Ahmad Nurha SHMH yang masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Damayanti SH, panitera pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan tanggal itu juga. Atas nama Hakim Ketua Aldi Royan Nugraha SHMH dengan Hakim Anggota 1 Zahra Norwal Zubi SHMH dan juga Hakim Anggota 2 Ahmad Nur Hidayatullah SHMH dengan panitera pengganti Sylvia Damayanti. Baik, kepada para pihak, apakah sudah memahami isi dari putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Mungkin dari penggugat, apakah sudah paham? Paham yang mulia. Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah paham dengan isi putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Paham yang mulia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baiklah, putusan sengketa ini dibacakan oleh majelis hakim. Dari kedua belah pihak tidak ada yang ditanyakan dan juga disampaikan dalam persidangan. Bagi pihak yang tidak puas dengan keputusan ini dapat menempuh upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tenggang waktu 14 hari terhitung mulai putusan ini dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah pemeriksaan dalam sengketa ini dan selanjutnya persidangan sengketa ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Baik, sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Masih anjir.